Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari rombongan Jember, Purwanto. Injih. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh yang hadir, wabil khusus dumateng Gus Mukhlason ingkang kula ta'zimi. Langsung saja, begini Gus, saya punya opini di mana di situ ada pengalaman, pengamatan yang melahirkan suatu pendapat, baik itu membaca, mendengar, atau melihat. Dan kesimpulan ini atau pendapat yang lahir itu menurut kami itu brutal, di mana mengatakan bahwa Allah itu sesuatu yang kurang kerjaan. Ini kan kayaknya kurang ajar, jadi sesuatu yang kurang penggawean gitu Gus. Betapa tidak, karena dia hadir wujud ke alam semesta ini dengan membawa cerita-cerita atau kisah-kisah yang berjuta-juta, bahkan dalam pewayangan itu ada kisah Mahabharata, juga tragedi dari Yunani. Bahkan Ahmad Albar itu juga mengatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara. Nah, cerita-cerita yang banyak itu yang ngeruwel-ngeruwel, itu bahasa Jember, ngeruwel-ngeruwel itu maksudnya super wet. Setelah melewati dunia, akhirat, surga dan neraka, toh akhirnya endingnya itu akan ketunggal, masuk dalam keahatannya Allah. Makanya di situ kami menyimpulkan itu sesuatu yang kurang kerjaan. Nah, di samping itu juga logika mengatakan, mbok iya, duduk manis saja di atas aras dengan kelembutan-kelembutan, kehalusan-kehalusan nikmatnya kan coba bar tuh begitu Gus. Nah, kesimpulan yang menurut kami brutal atau kurang ajar ini mohon diluruskan Gus, karena menurut kami itu ya itu kurang ajar dan ini sulit mau kami singkirkan Gus. Demikian, mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya Allah kurang gawe tadi ya, kita katakan kurang gawe. Saya benarkan kesimpulan pengalaman jenengan tak bener no kata salah ke. Tapi perlu kami luruskan itu aja. Dengan adanya Allah golek gawe seperti itu semata-mata demi hambanya. Artinya apa? Allah menjengkelkan dirinya, zatnya itu terhadap hambanya lewat pirang-pirang perkara yang jenengan sebut sebagai golek kurang gawe. Lihat di dalam surat Ar-Rahman, berkali-kali Allah menegaskan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Andai kata Allah hanya berperan satu lini saja, contoh lini lewat sifat ilmu tak meneh, hamba nih kok ngatek nih rap bakal muncul hayat sama basor dan lain sebagainya.
Adanya Allah yang kurang gawe itu menunjukkan bahwasanya wujud sifat rohime Allah menyatakan jenglehno awake menyang kawulane. Berkali-kali Allah menzahirkan, menyatakan zatnya terhadap hambanya itu, bentuk Allah itu kasih sayang betul terhadap mereka-mereka yang konteknya ar-Rahim. Ar-Rahim. Berkali-kali Allah menurunkan Rasulnya itu pada dasarnya karena Allah kasih sayang rohimnya terhadap hambanya. Jadi kurang gawe iku maksudnya Allah itu genahno dirinya tidak hanya satu lini aja. Yang namanya ilmu tauhid itu ilmu tanpa batas, tanpa dangkal. Dangkal. Jadi oke. Wis jenengan dilewatno aktivitas sholat, dilewatkan aktivitas macam-macam di luar sholat, tidak sholat tok secara syariat. Iku pada dasarnya Gusti Allah mentokno dirinya, nyatakno dirinya terhadap makhluknya. Berhubung al-insanu hayawanun natik, khusus ahli hijab, iku tidak memperhatikan bahwasanya iku Gusti Allah ngetokno awake mari singitan terus jombol ini apa jenenge rek? Bahasa Indonesia nih rek. Muncul. Nah, mari ngumpet terus memunculkan dirinya. Ahli hijab tetap tidak percaya, la yu'minun. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Asine cek cara omong bahasa kasar saya ngene. Son, aku nak WC. Lho. Son, aku anak masjid. Aku ada di ladang, ada di kantor, dimanapun di situ. Lah, memang satu sisi koyo Gusti Allah golek gawe utawa kakean pola. Tapi ketahuilah di dalam olehnya Allah kakean pola, iku bentuk sifat roh kasih sayang rohimnya Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi cekak cupet ngono. Lah nek ditaruh di dalam sholat tok, sampai nanti nang pasar gak kepethuk Gusti Allah. Nek kepethuk Gusti Allah lere nang masjid. Lah ya apa lah? Gak iso. Jadi di situ Pak ya. Jadi bentuk pada dasarnya adalah sifat rohimnya Allah terhadap hambanya. Khusus bagi hamba yang tergolong di dalam ahli syuhud. Khusus. Tapi bagi ahli hijab malah tetap tidak percaya karena terhijabi. Kalau dilihat dari sifat rohimnya Allah, berarti Gusti Allah tidak golek gawe. Tidak golek gawe. Memang satu sisi kita cerna di dalam akal, lah nyapa Gusti Allah golek gawe, dengo-dengo apa duduk manis rokok. Tapi konteks di dalam ayat kan gini, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khusus ruh ya, itu hanya menyembah. Oleh karena ruh itu mang tunggal ambek jasad, dan jasad membutuhkan berbagai apa kebutuhan jasad. Gak mungkin jasad ada di masjid tok sholat, gak mungkin. Dia juga makan butuh, sing laki-laki yo butuh bojo ya,
sing perempuan ya butuh garwa, ya butuh macem-macem kebutuhan sandang, pangan dan papan. Loh, disitulah gunakan hiruh untuk bertemu aku dengan bentuk aqimis sholah. Jumenengno, jagalah sholatnya hakikat atau sholatnya ruh terhadap Allah. Urusan jasad letak dimanapun monggo, terserah. Sehingga Allah mengatakan la ikraha fiddin, ajaran ruh dalam dinul khat ini tidak ada paksaan, terserah, alias monggo toreh, ya ta, sak kersa panjenengan, jenengan ini mau menyembah ruhnya atau tidak terserah. Tapi yang jelas Allah mengatakan illa liya'budun. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sedaya ingkang hadir, mboten kok diborong pertanyaan menika saking Jember, mboten serakah Gus, mboten. Inggih, mboten napa-napa. Tapangaken kula Sugiyanto saking Tanggul, Jember. Tanggul. Nek menawi rencang kula wau menika tanglet kurang ajar. Kula malah super kurang ajar. Nggih. Ya napa super kurang ajarnya itu? Bertitik tolak dari keterangan panjenengan sifat ma'ani ingkang pitu kala wau niki Allah mengambil kesimpulan bahwa nang donya iku mung panggung sandiwara lan seneter. Bertitik dari itu pertanyaan saya, Yai, berarti kalau begitu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Napa leres mohon penjelasan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya kata salah dan munculnya kata benar atau kata maksiat utawa taat iku kan bahasa njaba yang didasari etika atau bahasa proses. Lah pertanyaan jenengan wau jawab kula tatkala ada di ahad yo gak ono sing salah ra ono sing bener. Itulah yang kami sebut sebagai sifat jaiznya Allah, wenang. Laksana wenang iku Bapak Ibu, laksana wenang. Enggak ada yang bisa membendung atau mengkat, menyalahkan atau membenarkan, enggak ada. Itu namanya sakarepku dewi. Jadi benar apa yang sampai tanyakan tadi, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Nyun sewu, kalau kita mengkaca dari segi pitutur pituah orang-orang masyayikh dulu, mengapa kok yo tidak digelar bahasa ilmu yang dikatakan rahasia Allah itu di tengah-tengah umum lagi itu toh. Wis jenengan zamani ngeten iki zamani. Para masyayikh
para guru-guru akhirat kita dulu, mengapa pada saat itu kok yo tidak mau menggelar, menyampaikan yang dikatakan ajaran atau rahasia Allah itu di tengah umum? Jawabannya cuma satu, durung wayahe. Wis, nek disebut durung wayahe wis gak ono pertanyaan lah ngono ya. Laksana seorang ibu hamil belum wayahe lahiran, ngedeno model kaya apa? Ya panggah ora iso metu bayine. Lah ngeten Bu nggih. Aku takut ibu sing paham, nek sampean wong lanang gak paham blas. Tapi nek wis wayahe sudah waktunya, gak usah ngeden wat dhewe metu. Wong lanang gak ngerti wat, Bu. Sing ngerti wong wat iku wong wedok. Orang perempuan, wat itu apa bahasa Indonesianya? Ngeden bahasa Jawa niku, Cak. Mbuh wis bahasa Indonesia. Pokoke niku lho. Itu namanya wat ya. Entah di sana wat itu apa? Orang yang mau mengeluarkan bayi itu loh namanya wat. Loh, itu loh kalau itu datang waktunya datang sendiri lah gitu dah. Belum waktunya keluar si bayi, ya tetap nggak akan keluar wat gitu. Jadi kalau kita lihat dari kacamata kemakrifatan pada Allah di titik musyahadah, benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Itu yang disebut jaiz Allah. Nah, hati yang sudah duduk di situ nggak gampang nyalakan orang. Enggak wani nyalahkan Hindoli, nggak berani. Dia tetap setuju terhadap apapun yang menjadi lapangan Allah, beliau tidak akan protes. Tinggal bertanya, beliau apakah juga ada perintah untuk disyariat atau enggak? Kalau enggak ya diem aja. Ya bapak no. Iku ngono ku ya Gusti Allah kabeh. Lu sing entup-entupnya Gusti Allah. Iya ya Gusti Allah. Wis Pak. Jenengan kali kula kalau belum duduk di situ bingung ngrasakno. Bingung. Dari bahasa ilmu ketauhidan belum ada di musyahadah Allah roh iki aja namanya proses, masih berlakunya kalimat etika. Si berlakunya taat, berlakunya maksiat, maksiate ati, taate ati, karena itu ilmu masih dibahas. Taati roh nang Allah iku bla 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 bla, maksiate roh nang Allah bla 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 bla. Ngoten. Tapi kalau sudah lepas ilmu, lepas amal, duduk di musyahadah, udah nggak bicara, udah. Jadi mengapa beliau tidak melakukan yang seperti ini? Itu tadi Pak, belum waktunya. Kalau sudah waktunya, tadi beliau pasti mengatakan besok ya ada seseorang yang diperintahkan Allah untuk gelar di tengah umum. Pasti kadang-kadang mursyid kita dulu juga mengatakan situ ada nanti. Berhubung belum belum waktunya, ya gak diwatkan. Akhirnya mayoritas pada zaman dulu itu yang hanya dikasih tahu itu adalah jamaahnya sendiri. Itu yang disebut jamaah khusus lah gitu toh. Yang dengan alasan kelas wis tutuk kene baru tak omong. Ngaten. Saiki enggak ngawur. Ono tengah durung kelas dibahas. Akhirnya gini iku dilokno Rasul sing gendeng ngono. Fir'aun kan ngono. Kalau Nabi Musa ngomongno nanggone mengatakan terhadap
mengikuti Fir'aun ya. Fir'aun ngomong innar rasulah, sesungguhnya utusan iki maksudnya maksudnya siapa? Maksudnya Musa iku utusanmu sing gendeng, majnunun, gila. Masa kamu ngikuti Musa? Gila. Pangeran jarene wujud orang, justru yang wujud Lata, Uzza dan lain sebagainya. Seperti itu. Nggih, wonten melih yang istri sampun Bu? Nggih. Pak wis nggih. Wonten. Iku. Satu lagi ya. Jember maneh. Monggo Yi. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir sama dengan bapak-bapak tadi Gus, tentang irodah, tentang kados panjenengan aturaken wau bahwa semua kehendak yang muncul di dalam hati kita ini sebenarnya hakikatnya adalah kehendaknya gesang. Apakah itu kehendak baik? Yang paling sulit ini kalau ada kehendak yang tidak baik. Sehingga kami pernah itu jagongan sama teman saya di Jember. Dia mengatakan kita ini harus bisa mengetahui mana kehendak Allah dan mana kehendak hawa nafsu. Berarti ini kan ada dua kehendak kalau ada kehendak Allah dan ada kehendak nafsu. Jadi kehendak baik atau berkehendak tidak baik hakikatnya adalah kehendak daripada gesang yang saya tangkap tadi. Cuma untuk kawulane Gusti Allah ingkang dipun tresnani disayang-sayang, maka di hatinya kawulane niki wau ditanemaken kehendak-kehendak ingkang seiring kalih kehendakipun sifat-sifat kebagusanipun Gusti Allah. Untuk kawulane ingkang boten dipun tresnani, monggo ditanduraken teng manah menika sifat kehendak-kehendak yang tidak baik seiring kali karakter daripada hawa nafsu. Kula nyuwun ngelurusaken iki, kepengin diluruskan bahwa tidak ada kehendak di dalam hati semua manusia kecuali kehendak Allah, walaupun itu kehendak yang tidak baik. Mbah nuwun Gus. Itu memang bagi ahli suhud berlaku, tapi itu tidak berlaku bagi ahli hijab. Tetap mekengkeng ahli hijab mengatakan kalau jelek kehendak iblis atau nafsu, kalau baik dia beriman itu kehendak Allah. Ini loh Pak yang sering kulo tegasno, awakmu pangeranmu iku Gusti Allah wae. Sering tak tegasno, imanmu iku amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli dan lain sebagainya. Imane akal iku memang gitu. Masih ada selain Allah yang kau percayai. Jadi leres Pak nggih. Jadi nek wis ahli suhud berlakulah kehendak itu hanyalah kehendak Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.